Plat beton atau dalam dunia structural engineer dikenal sebagai reinforced concrete slab adalah elemen struktur horizontal yang berfungsi untuk menopang beban-beban pada satu level bangunan untuk kemudian disalurkan ke elemen struktur utama lain seperti balok dan kolom untuk kemudian disalurkan ke pondasi. Plat beton terbagi dua, yaitu plat beton yang menumpu terhadap tanah atau lebih dikenal dengan slab on ground atau slab on grade, dan plat beton gantung atau dikenal dengan istilah suspended slab, yaitu plat beton yang berada di lantai atas dan umumnya menumpu terhadap balok. Video ini akan memberikan gambaran singkat mengenai flat slab, yaitu plat beton gantung yang langsung menumpu terhadap kolom tanpa adanya keperluan balok. Flat slab sudah umum digunakan sejak dulu, baik untuk bangunan-bangunan tempat tinggal maupun komersial. Pertama kali digunakan sekitar tahun 1906 sampai dengan tahun 1915 di Amerika Serikat. Tim engineer dari Architect for Earth sendiri berpengalaman dalam menggunakan tipe slab ini, termasuk salah satunya adalah untuk bangunan mall 3 lantai plus rooftop di Hargeisa, Somaliland pada tahun 2020 lalu. Flat slab memikul beban-beban yang ada pada suatu lantai, termasuk beban mati, beban hidup, dan beban-beban lain yang dipersyaratkan. Beban mati yaitu beban-beban akibat berat sendiri beton, beban akibat finishing lantai, beban akibat plafon dan instalasi, beban akibat dinding, dan beban-beban lain yang bersifat tetap. Sedangkan beban hidup adalah beban-beban yang bersifat sementara yang bisa berpindah tempat seperti beban penghuni, beban furniture, dan lain-lain. Besarnya beban mati dan beban hidup untuk masing-masing tipe bangunan diatur dalam SNI 1727 tahun 2013 yang baru diperbarui tahun 2020 lalu. Apakah flat slab bisa diaplikasikan untuk bangunan rumah tinggal? Jawabannya tentu saja bisa diaplikasikan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan penggunaan flat slab. Pertama, penggunaan flat slab tidak memerlukan balok, sehingga keperluan beton dan tulangan balok bisa dihilangkan. Dengan tidak perlunya balok, maka konstruksi backcasting dan perakitan material balok tidak diperlukan, sehingga bisa mempercepat pengerjaan plat lantai. Yang kedua, punching shear atau gaya geser yang terjadi pada sambungan plat dan kolom akan sangat besar, sehingga sambungan spesifik akan diperlukan. Umumnya, sambungan plat dan kolom yang digunakan adalah penggunaan tulangan ekstra pada sekitar sambungan, penggunaan drop panel yaitu penebalan plat sekitar kolom, penggunaan kolom head yaitu pelebaran kolom pada sekitar sambungan, atau kombinasi antara drop panel dan kolom head. Ketiga, pada beberapa kondisi di mana jarak kolom cukup jauh dan tidak digunakannya drop panel atau column head, maka plat beton diperlukan lebih tebal. Lalu yang keempat, karena tidak diperlukannya balok, ruang yang tersedia antara plafon dan plat lantai akan lebih tinggi. Ruang antara plafon dan plat lantai umumnya diperlukan untuk instalasi pipa, instalasi kabel listrik, dan lain-lain. Dengan ruang yang tersedia lebih tinggi, maka ketinggian lantai atas memungkinkan untuk dikurangi. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, kami mendefinisikan flat slab sebagai elemen struktur yang lebih signifikan dibandingkan dengan plat beton pada umumnya.
di mana jika terjadi kegagalan struktur pada flat slab, maka dampaknya relatif akan lebih signifikan dibandingkan dengan plat beton dengan menggunakan balok. Namun tentunya jika flat slab didesain dengan baik dan konstruksi dilakukan dengan mengikuti prosedur, hal tersebut bisa dihindari. Sebagai kesimpulan, flat slab adalah opsi struktur untuk plat beton yang bisa digunakan untuk bangunan, baik bangunan rumah tinggal maupun bangunan lainnya. Penggunaan flat slab tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulan flat slab salah satunya adalah untuk mempercepat pekerjaan konstruksi karena waktu yang diperlukan untuk memasang basting balok, perakitan besi balok, dan pemasangan besi balok bisa dihilangkan. Sedangkan sebagai kelemahannya, flat slab memerlukan sambungan yang spesifik antara plat beton dan kolom untuk menghindari kegagalan struktur. Ketebalan flat slab akan bervariasi tergantung dari beban yang ada di atasnya, jarak kolom, mutu beton yang digunakan, dan model sambungan yang digunakan antara plat beton dan kolom. Sangat disarankan penggunaan flat slab dikonsultasikan dengan engineer profesional untuk menentukan ketebalan, penulangan, dan sambungan yang diperlukan. Untuk desain flat slab yang lebih spesifik untuk rumah tinggal 2 atau 3 lantai, kami akan bahas pada video berikutnya ya. Demikian penjelasan singkat mengenai flat slab, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.